Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-33b yang berkata demikian. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul pergaulan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca itu merupakan peringatan, tapi juga nasihat yang diberikan bagi jemaat Tuhan yang ada di Korintus, tapi juga peringatan dan nasihat buat saudara dan saya untuk waspada dengan yang namanya pergaulan. Kita mau lihat ada beberapa poin yang mau saya share hari ini buat saudara tentang pergaulan. Kita mulai dengan poin pertama dari ayat yang tadi saya baca. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kata buruk dalam terjemahan Alkitab Interlinear itu bicara tentang moral yang tidak baik. Itu bicara tentang kualitas hidup yang tidak baik. Jadi ketika saudara dan saya ada di dalam lingkungan pergaulan orang-orang dengan kualitas moral yang tidak baik, kualitas hidup yang buruk, maka kita secara otomatis akan mengadopsi itu dan akan merusak segala kebaikan-kebaikan yang sudah terbiasa terbangun di dalam kita. Kebiasaan yang baik kita itu bisa rusak karena pergaulan yang buruk. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa di poin pertama ini kita harus melihat bahwa ketika kita bergaul dengan karakter orang yang buruk, maka karakter yang buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Karena itu waspada. Mari kita lihat dan kita memilih pergaulan yang baik dengan orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang baik, moral yang baik, supaya tidak merusak kebiasaan kita yang baik. Yang kedua kita bisa lihat di dalam kitab Amsal. Dalam kitab Amsal 13 ayat 20 berkata demikian, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi yang kedua, pergaulan kita dengan siapa itu akan mempengaruhi kehidupan rohani. Kalau yang pertama itu mempengaruhi moral dan kualitas hidup kita, pergaulan kita mempengaruhi moral dan kualitas hidup kita. Tapi yang kedua, pergaulan kita itu mempengaruhi kehidupan rohani kita. Waktu kita bergaul dengan orang bijak, ingat, bijaksana itu datang dari Tuhan. Maka kita akan menjadi bijak. Kehidupan rohani kita akan berbeda. Orang yang bijak itu dia akan terus melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan pada dia dan tidak mengorbankan hal-hal rohani untuk memuaskan pergaulan-pergaulannya. Saya mau beritahu buat saudara bahwa orang yang bijak, kita bergaul dengan orang yang bijak, itu akan mengarahkan saudara dan saya tidak pernah mengabaikan tugas-tugas rohani. Bahkan jika kita bergaul dengan orang bijak, maka orang bijak itu akan membawa kita untuk mengalami peningkatan-peningkatan rohani. Dan sudah pasti, kalau rohani kita baik, maka kualitas hidup kita akan baik, maka finansial kita juga pasti baik. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Waktu kita bergaul dengan orang bijak, kita akan jadi bijak. Rohani kita akan berbeda. Tapi jika kita bergaul dengan orang bebal, kata bebal adalah orang yang menolak untuk dinasihati ketika dia melakukan pelanggaran.
Orang yang gak mau ditegur ketika dia berjalan di dalam dosa. Jadi dia mau tetap hidup di dalam dosa. Dia mau terus buat kesalahan, gak mau berubah. Dan jika saudara dan saya bergaul dengan orang ini, kita akan mengalami kemunduran rohani. Bahkan bukan tidak mungkin. Kita akan dibawa untuk mengabaikan hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam kita secara rohani. Dan kita dibawa untuk melakukan hal-hal jasmani untuk memuaskan keinginan-keinginan daging. Berhati-hati dengan siapa saudara dan saya bergaul. Jika kita bergaul dengan orang bijak, maka rohani kita pasti akan berbeda. Jika kita bergaul dengan orang bebal, rohani kita juga berbeda. Poin yang kedua, pergaulan kita dengan siapa itu mempengaruhi kehidupan rohani kita. Yang ketiga dan yang terakhir, di dalam Mazmur 26 ayat 4 dan 5 saya bacakan buat saudara. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Kalau saudara baca baik-baik ini Daud bicara tentang kelompok. Daud tidak mau ada di dalam kelompok orang penipu. Daud tidak mau ada di dalam kelompok orang munafik. Daud tidak mau bergaul dengan orang-orang yang jahat. Dan Daud juga tidak mau bergaul dengan orang-orang fasik. Ada 4 golongan ini yang dijauhkan oleh Daud. Jadi kelompok ini Daud jauhkan, kelompok orang fasik. Mereka yang tahu firman tapi tidak akan pernah melakukan firman. Kelompok orang yang berbuat kejahatan. Mereka yang mau terus melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Kelompok orang-orang fasik, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang di depan kita baik, tapi di belakangnya tidak baik. Dan kelompok orang penipu, orang yang tidak jujur, orang yang bersaksi palsu, bersaksi dusta, supaya terlihat baik. Daud tidak mau ada di dalam 4 golongan kelompok orang ini. Mengapa? Karena 4 golongan kelompok orang ini pasti akan merusakkan hal-hal baik yang Tuhan punya di dalam Daud. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya di poin yang ketiga yang terakhir ini. Daud memilih hanya ada di kelompok orang benar. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 1, dia nggak mau ada di dalam kelompok orang pencemooh. Tapi dia mau ada di dalam kelompok orang yang merenungkan firman siang dan malam. Dia mau ada di dalam komunitas orang-orang yang cinta firman Tuhan. Orang-orang yang suka beribadah, dia mau ada di dalam itu. Pertanyaannya buat saudara dan saya, kita sedang ada di dalam kelompok yang mana? Kita sedang ada di dalam kelompok golongan orang-orang yang mana? Percayalah, firman Tuhan mau mengajar saudara dan saya saat ini. Biar pergaulan kita itu akan mempengaruhi moral kita tetap jadi baik. Biar pergaulan kita itu akan terus memberikan pengaruh yang positif di dalam rohani saudara dan saya. Dan yang ketiga, biar pergaulan kita menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi membuat kita ada dalam kelompok orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang mencintai firman-Nya. Dan yang mencintai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memilih pergaulan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Amin.